Episode 22 Janji 7. Aku merinding ketika mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Rasi Bintang. Mereka yang tergila-gila pada cerita memakan cerita itu. Ini adalah sifat Rasi Bintang. Kematian adalah akhir dari cerita. Sama seperti sapi yang telah menjadi steak tidak bisa hidup kembali, orang mati tidak bisa hidup kembali. Kisah mereka selesai. Aku tahu ada pengecualian. Mereka adalah cerita rakyat palsu. Tidak ada pengecualian. Itu bohong. Ada pepatah untuk ini dalam mitologi Yunani. Bisakah kamu bersumpah di sungai Styx? Dia secara alami tidak bisa bersumpah. Untuk pertama kalinya, kemarahan memenuhi ekspresi Persephone. Kurung siku buka. Jiwa yang Anda percayai hanyalah benjolan kasar dari sebuah cerita. Aku ingin cerita yang kasar itu. Seseorang yang melihat mundur di dunia bawah akan merasa menyesal. Anda perlu memahami bahwa waktu telah berlalu. Jika dia mengambil garis keras seperti itu maka saya harus menggunakan kartu truf yang saya simpan. Ratu Nim, waktu tidak selalu tentang maju. Saya pikir Anda tahu itu. Petik 2. Pada saat ini, dunia berubah abu-abu. Niat membunuh yang luas memenuhi seluruh aula. Sejenak, saya merasa telah melihat esensi Persephone. Mulutku tidak terbuka tapi aku ingin menjerit. Jiwa tidak ada. Bukankah jiwaku yang merasa merinding saat ini? Keringat menetes di punggungku saat niat membunuh menghilang. Persephone tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. Huhu, betapa menariknya. Seperti yang diharapkan dari anak itu bahwa Olympus menyebut singularitas. Tubuhnya yang kecil agak berbeda dari sebelumnya. Saya bisa merasakannya tanpa berbicara. Mulai sekarang, saya bisa mencapai tujuan saya. Aku tahu bukan hanya itu. Saya telah melihat prajurit raksasa dalam pengembangan di Tartarus. Jika Anda membuat kesepakatan dengan saya, Anda dapat mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menggunakannya. Petik 2. Itulah ceritanya. Gigantomachia adalah masalah penting tetapi prajurit raksasa dapat diselesaikan tepat waktu tanpa bantuan Anda. Aku terdiam sesaat. Dia adalah dewi yang benar-benar hebat. Giliran Persephone. Namun, saya dapat mempertimbangkan kesepakatan ini jika Anda memberitahu saya bagaimana Anda mengetahui informasinya. Itu sulit. Sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Petik 2. Aku merasa kasihan pada Shin Yosung tapi ini tidak mungkin. Rencana saya untuk masa depan selesai jika saya mengungkapkan ini. Persephone menatap mata saya untuk mengukur kebenaran jawaban saya. Lalu dia bergumam dengan suara aneh. Memang. Apa? Detik berikutnya, pesan-pesan Rasi Bintang meledak di telingaku. Konstelasi tahanan Golden Headband meragukan telinganya. Mata konstelasi seperti Demon of Fire telah melebar. Konstelasi Scribe of Heaven menunjukkan kehebohan ratu. Rasi Bintang, Secretive Plotter, terbenam. Persephone mengerutkan kening. Para tamu yang tidak diundang harus tetap diam. Saya bertanya dengan ekspresi kaget. Apa yang kamu katakan tadi? Ah, ini bukan masalah besar. Saya benar-benar bingung. Saya tidak bisa mengucapkannya dengan benar tetapi kata-katanya terdengar seperti informasi yang disaring. Ini umumnya terjadi dengan informasi yang belum dipublikasikan dalam skenario. Namun, pemfilteran tidak terpicu jika seseorang sudah mengetahui informasinya. Itu tidak masuk akal. Ada informasi yang tidak saya ketahui meskipun membaca semua cara bertahan. Tidak, mungkin. Maaf, saya akan mengakhiri hiburan di sini. Saya tidak punya alasan untuk membuat kesepakatan dengan Anda. Saya dapat menggunakan metode lain untuk mengetahui informasi Anda. Cahaya dipantulkan dengan cara menyeramkan dari pisau. Saya tidak ingin tahu mengapa. Aku terus memikirkan ini tapi, kamu terlihat lesat. Persephone tiba-tiba mendekat dan meraih daguku. Aku menahan diri untuk tidak mendorong kursiku ke belakang dan tersenyum. Apakah kamu bisa menangani badai yang akan terjadi jika kamu membahayakan inkarnasi di tengah skenario? Harem, Anda tidak sopan. Apakah Anda pikir saya tidak mampu membeli probabilitas ini? Rasi Bintang mengawasiku juga tidak akan mentolerirnya. Persephone tertawa. Apakah kamu pikir raja akan takut pada Rasi Bintang sepele seperti itu? Tentu saja, Hades pantas menjadi sombong ini. Namun, kata sepele tidak boleh digunakan sedemikian rupa. Rasi Bintang, tahanan ikat kepala emas mengayunkan tongkatnya seolah-olah dia telah terpancing. Rasi Bintang, hakim setan api, menarik pedangnya dengan mata dingin. Konstelasi, Secretive Plotter, bersemangat dan mendorong situasi ini. Persephone juga mengeluarkan kekuatannya. Saya melihat, apakah Anda ingin mencobanya sekarang? Langit-langit aula mulai dipenuhi dengan awan gelap. Bunga api merah dan biru muncul seperti badai petir dan nyala api putih menyebar ke seluruh aula jamuan makan. Ini adalah pertempuran antara Rasi Bintang. Aura besar muncul dari tubuh simbolis Persephone. Saya akan meledak jika ini terus berlanjut. Dengan tenang aku membuka mulutku. Kamu bilang kamu suka cerita. Suasana Rasi Bintang melunak sejenak pada kata-kata saya. Lalu bagaimana dengan kesepakatan yang berbeda? Konstelasi, Secretive Plotter, sedang mendengarkan kata-kata Anda. Persephone menatapku. Jika kamu membantuku, aku akan menunjukkan kepadamu kisah paling menarik di dunia. Sebuah cerita yang tidak ada bandingannya dengan steak yang baru saja Anda makan. Petik 2. Apakah itu berarti aku bisa memakannya?
Jika Anda suka makanan gourmet, saya pikir tidak ada lagi makanan yang dibutuhkan. Cerita ini sudah cukup. Petik 2. Persepone memperhatikan apa yang saya coba katakan dan tertawa. Kurung siku buka. Apakah kamu berencana untuk mengambil uang itu tanpa membiarkanku makan? Aku akan membiarkan kamu memiliki rasa. Namun, jika Anda makan saya sekarang, Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Petik 2. Mengapa? Anda akan berpikir itu akan lebih lezat jika saya belum memakannya. Persepone tampak tertarik. Kurung siku buka. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Aku bisa melawan makhluk yang menentang waktu tanpa sponsor. Mata Persepone bergetar ringan. Saya telah menghancurkan seorang yang kembali dan mencegah bencana tanpa bantuan dewa dunia ini. Dan sejauh ini, hanya 5 skenario yang telah berlalu. Petik 2. Persepone menggigit bibir bawahnya dengan cara yang menggoda. Sebagai jiwa yang hidup, aku memasuki dunia bawah dan bertemu denganmu seperti ini. Apakah Anda tidak penasaran dengan apa yang akan saya lakukan di masa depan? Petik 2. Kamu berbicara dengan sangat baik. Tapi, Persepone menurunkan pandangannya dan melanjutkan. Sepertinya itu bukan masalah. Kamu bisa menyebutnya pacaran. Hah? Aku tersenyum. Aku serius. Saya akan menunjukkan kepada Anda kisah-kisah yang belum pernah Anda lihat sebelumnya dan kisah-kisah yang tidak dapat Anda tahan untuk dipertanyakan. Mungkin salah untuk berpikir tentang membuat kesepakatan dengan rasi bintang. Mereka adalah mereka yang terikat oleh keabadian. Mereka tidak bisa membuat kesepakatan serius dengan inkarnasi sepele. Jika demikian, lebih baik mengatakan hal-hal yang konyol dan tidak masuk akal. Paling tidak, itu akan membuat kesan. Seperti semua mitos, para dewa lebih tersentuh oleh beberapa kata-kata tulus daripada 100 kata penipuan. Bahkan, ekspresi Persepone sama sekali tidak buruk. Harem, ini sulit. Inilah sebabnya mengapa laki-laki. Tentu saja, itu bukan pacaran denganmu tapi pacaran dengan ayah dari malam kaya. Mata Persepone membelalak mendengar kata-kataku dan dia tertawa terbahak-bahak. Dia menjauh dariku dan perlahan menyilangkan kakinya untuk duduk di atas meja. Matanya yang malu-malu menyapu tubuhku. Sangat menarik. Sangat menakutkan bahwa dia berpose seperti ini dengan tubuh Yosangah. Persepone menatap ke udara yang gelap dan perlahan menutup matanya. Itu hanya sesaat tapi rasanya seperti keheningan berat berjam-jam. Aku hampir tersedak oleh kesunyian ketika dia berbicara. Aku akan memberimu tugas. Akhirnya tiba. Anda ingin menunjukkan kepada saya kisah yang menarik. Jika Anda berhasil, saya akan membiarkan Anda menemukan jiwa yang Anda inginkan. Kemudian pesan sistem muncul. Skenario tersembunyi baru telah diaktifkan. Ada beberapa mitos yang muncul di benak saya ketika mendengar kata-katanya. Itu mengingatkan saya, Hercules melakukan sesuatu yang disebut 12 tugas. Mata Persepone bersinar. Aku ingin melihatnya sekali. Anak-anak Olympus sering melakukannya tetapi saya belum bisa menontonnya sejak bertemu raja saya. Tugas apa itu? Tugasmu adalah memotong kepala ular. Ular, maksudmu ular dengan banyak kepala? Tanyaku dengan suara sedikit malu-malu. Itu karena, ular itu, adalah monster kelas 2. Persepone menggelengkan kepalanya. Aku tidak berbicara tentang Hydra. Hanya Hercules yang bisa membunuhnya. Ular yang harus kau bunuh ada di tempat lain. Namun, aku tidak bisa pergi jauh karena skenarionya. Jangan khawatir, ular itu akan kemanapun Anda pergi. Persepone dengan ringan menjentikkan jari-jarinya dan sebuah layar muncul di udara kosong. Ada pesan bahwa saluran terhubung dan saya menyadari apa layar ini. Apakah ini bagaimana rasi bintang mengawasi kita? Hutan hijau yang luas memenuhi seluruh layar. Tidak lama sebelum saya menemukan apa tempat ini. Itu adalah panggung untuk skenario ke-6 yang akan dimulai. Tunggu sebentar, apa ini? Ah Jusi, tarik beberapa kayu di sana dan buat tempat untuk beristirahat. Apakah kamu tidak pandai itu? Saya tidak pandai membersihkan tanah. Perempuan bodoh. Saya menatap layar. Kedua orang itu adalah Gong Pildu dan Han Suyong yang hilang. Bagaimana ini mungkin? Skenario ke-6 belum dimulai. Aku bisa merasakan Persepone menatapku. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin mencobanya? Mungkin sulit tapi itu adalah tugas yang layak. Saya memulihkan semangat saya. Saya bisa merasakan, ular, yang Persepone ingin saya bunuh. Perlahan aku mengangguk. Inkarnasi pergi dan kegelapan datang ke aula. Persepone tetap sendirian, menatap sisa pesta sebelum membuka mulutnya. Bersihkan itu. Rasanya tidak enak. Tangan muncul dalam kegelapan dan dengan cepat mengambil piring. Persepone memperhatikan saat makanan masuk langsung ke tong sampah. Master pedang, pemburu tingkat SSS, pesulap lingkaran ke-10. Dia sudah bosan dengan rasa lezat ini. Kemudian sebuah suara datang dari kegelapan. Telepon. Kenapa kau melakukan itu? Itu seperti ruang itu sendiri sedang berbicara. Oh, suamiku yang pemalu akhirnya berbicara. Aku bertanya mengapa. Hades, kamu menginginkan ini. Saya tidak pernah mengatakan itu. Persepone menatap kegelapan. Kamu jarang suka inkarnasi. Saya pikir Anda terutama menyukai anak itu. Apakah saya salah? Kenapa menurutmu begitu? Itu karena kamu tidak membunuhnya ketika dia memasuki dunia bawah. Kegelapan sunyi sesaat.
Kamu selalu merasa iri bahwa Zeus memiliki Hercules. Kali ini, saya membaca sedikit pikiran Anda. Persephone menatap tangannya sejenak sebelum mengepalkan. Jujur, itu luar biasa. Ada beberapa rasi bintang yang tidak bisa saya lawan. Mereka semua mengejar satu inkarnasi. Sebuah layar muncul dalam kegelapan. Namun, sinyal saluran tidak stabil dan video tidak segera muncul. Kegelapan menatap layar dan membuka mulutnya. Akan segera ada tanda-tanda hari-hari kemudian. Beberapa hari kemudian, Persephone mendengarkan kata-kata ini dan membuka mulutnya dengan campuran ketidakpercayaan, keraguan dan kecemasan. Kurung siku buka. Akankah hari-hari selanjutnya benar-benar datang? Mungkin. Kamu masih akan bersamaku pada saat itu kan? Hades tidak menjawab. Kegelapan yang hangat hanya dengan hati-hati melingkari tubuh simbolisnya. Persephone merasakan kegelapan dan berkata, "Saya sangat senang melihat cerita apa yang akan ditunjukkan anak itu kepada saya." Matanya menyaksikan Kim Dokja bergerak melalui kegelapan untuk meninggalkan dunia bawah. Kim Dokja bergerak maju tanpa melihat ke belakang. Persephone tertawa ringan, seolah dia imut.